Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Manila, NPM 19152. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa soal pertanyaan hukum administrasi negara. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan cara memperoleh kewenangan. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, atribusi, pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua, delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga, mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Soal kedua, apakah yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan KTUN bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tidak berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain, wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian, yaitu apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tun. Jika suatu badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan putusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tun tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan putusan yang dimaksud. Selanjutnya, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tun yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Bersifat individual artinya bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap individu harus dicantumkan nama dalam keputusan tersebut. Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau instansi lain karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, jelaskan syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara. Yang pertama, syarat material. Ada 3 bagian, yaitu harus dibuat oleh aparat yang berwenang, keputusan tata usaha negara yang tidak mengalami kekurangan yuridis. Kekurangan yuridis yang dimaksud yaitu adanya unsur paksaan, unsur kehilafan, unsur penipuan. Selanjutnya, tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya. Yang kedua, syarat formil. Syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. Soal kelima, jelaskan mengenai batal dan hapusnya KTUN. Yang pertama, batal secara mutlak. Artinya semua perbuatan pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya. Yang kedua, batal demi hukum. Terdapat 2 alternatif. Yang pertama, semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagian saja. Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif. Yang ketiga, dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah. Pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum, eksekutif, legislatif, dan lain-lain. Selanjutnya, hapusnya KTUN. Apabila sudah habis masa berlakunya, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang. Apabila dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara baru yang substansinya sama dengan keputusan tata usaha negara yang lama. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lainnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Soal ke-6, jelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN. Keputusan yang tidak termasuk dalam kategori KTUN diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PTUN sebagai berikut. Keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan, keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP
dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, keputusan TUN mengenai tata usaha TNI. Soal ketujuh, jelaskan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soal ke-8, jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Berdasarkan pendapat Van Wijk atau William Cronenberg dan Tenberg tersebut, tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sebenarnya menyamakan AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara asas dan norma itu terdapat perbedaan. Pada kenyataan, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran umum dan abstrak. Dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret dan tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi hukum. Yang ke-9, jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Yang keempat, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Soal terakhir, jelaskan AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Pada asas ini, prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan putusan atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan hukum administrasi negara. Itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.